Om Swastiastu. Swastiastu Bu Prami. Mari silakan duduk. Ya, selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya? Selamat siang juga Bu Prami. Ya, saya baik-baik aja. Ibu gimana? Ya, saya baik-baik saja Bu. Sehat. Nih, untunglah kita diberikan kesehatan ya dalam keadaan pandemi ini. Ya, keadaan sekarang ini kita sehat yang utama, kasih kesehatan. Ya, puji Tuhan lah. Iya Bu, syukurlah Bu kita masih sehat-sehat ini. Baik Bu, seperti yang saya janjikan kemarin ya, kita kan ada waktu hari ini bisa bertemu dan ngobrol-ngobrol Bu. Oh ya. Ya, kita akan melakukan coaching selama beberapa menit ke depan Bu. Dan ini sifatnya rahasia antara kita saja. Baik. Dan ini juga direkam Bu, nanti akan ditonton oleh fasilitator dan rekan-rekan calon guru penggerak untuk pembelajaran. Bisa kan Bu? Oh iya, silakan Bu Prami, bisa. Nah, ya, baiklah Bu. Jadi untuk beberapa menit ke depan ini tujuan dari pembicaraan kita apa ya Bu ya? Ya, tujuannya dengan saya juga minta tolong Bu Prami kan untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi selama pembelajaran daring ini. Oh, berarti Ibu ada permasalahan ya dalam pembelajaran daring ya? Ya, betul sekali. Bisa ceritakan Bu bagaimana itu permasalahannya? Ya, begini Bu Prami, ya seperti kita ketahui juga selama daring ini kan ya banyak kesulitan yang muncul kan. Kesulitan pada siswa, pada guru juga dengan pandemi ini di mana siswa harus belajar dari rumah kan dengan kita daring. Saya banyak sekali mengalami masalah. Pertama itu tingkat kehadiran siswa. Jadi masih ada aja siswa yang tidak hadir, bisa berkali-kali dia tidak hadir dalam pembelajaran saya. Terus dalam pengumpulan tugas juga mereka sering sekali terlambat. Oh, seperti itu ya Bu ya. Memang sih dalam pembelajaran daring ini Bu, saya juga merasakan banyak sekali permasalahan-permasalahan yang kita hadapi ya. Belum dalam kita perencanaan, kemudian dalam pelaksanaan dan dalam penilaian. Betul sekali. Apalagi anak-anak kalau tidak ada timbal baliknya, kita merasa bagaimana gitu ya Bu? Iya, mereka kurang sekali memberikan respon ya. Itu terutama feedbacknya kurang sekali selama pembelajaran. Kalau menurut Ibu, tujuan Ibu mengetahui feedback anak-anak itu apa sih sebenarnya Bu? Ya, itu sangat penting buat saya. Artinya dengan mereka memberikan feedback dari setiap pembelajaran saya, mereka memberikan respon. Jadi saya mengetahui sejauh mana mereka memahami apa yang sudah saya berikan. Dan juga sejauh mana aktivitas mereka mengikuti pembelajaran saya. Ya, bagus sekali Bu niat Ibu itu. Terus selama ini sudah ada yang Ibu lakukan untuk meningkatkan respon anak-anak itu? Ya, saya sudah berusaha ya semaksimal yang saya bisa dengan memberikan mereka media pembelajaran. Saya memberikan mereka juga materi dalam bentuk PowerPoint. Saya juga memberikan mereka link YouTube untuk ditonton. Artinya biar mereka lebih tertarik lah dan tertantang lah untuk ikut pembelajaran. Tapi ya begitulah, masih aja ada anak yang memang responnya kurang. Jadi Ibu sudah memberikan media-media yang interaktif gitu ya Bu ya. Jadi seperti membuat PowerPoint. Sudah saya beri dia PowerPoint sudah, kemudian menggunakan link YouTube juga saya berikan mereka sudah. Karena juga kita kasih mereka game juga sih. Tapi masih aja respon mereka masih kurang. Terus masih ada lagi langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan? Ya, selama ini sih saya sudah komunikasi juga dengan orang tua, dengan wali kelas juga kita sudah meningkatkan komunikasi. Ya mungkin sih belum maksimal ya yang saya lakukan selama ini. Jadi sudah sejauh itu aja sih yang kami lakukan. Dan juga komunikasi, kebetulan saya juga dengan siswa itu di samping kita menggunakan Google Classroom, kita juga punya grup WA kan. Jadi di sana kita bisa komunikasi dengan siswa. Oh, berarti Ibu sudah menjaga komunikasi dengan siswa ya, seperti itu ya maksudnya? Ya, saya sudah berusaha sih artinya meningkatkan komunikasi, tapi ya sampai saat ini hasilnya masih belum maksimal yang saya inginkan. Sebenarnya tujuan Ibu untuk menjaga komunikasi dengan siswa apa Bu? Ya, itu saya inginnya kan tahu tentang mereka kan, keluhan mereka apa. Jadi dengan komunikasi kita tahu masalah mereka. Jadi tidak saya hanya memutuskan sendiri kan, menganggap mereka A atau gimana, ternyata mereka punya masalah. Jadi saya selalu meningkatkan komunikasi dengan siswa lewat WA. Ya, benar sekali Bu, memang dalam masa pandemi seperti ini kita tetap harus menghubungi anak-anak itu ya, jadi menjaga. Ya, selalu mengingatkan mereka. Selalu mengingatkan. Sejauh ini yang saya tangkap langkah-langkah yang Ibu sudah lakukan itu sebenarnya sudah bagus sekali Bu.
Ya, tapi hasilnya ya ada hasilnya beberapa belum ada siswa, emang sih tidak semua siswa ya, Iya. artinya beberapa siswa itu respon mereka sangat rendah sekali, bahkan kadang mereka tidak menghadiri pembelajaran. Wah. Kita hubungi lewat WA pun mereka tidak nyambung, artinya tidak ada respon. Terus ada strategi atau rencana yang akan Ibu lakukan lagi untuk semakin meningkatkan anak-anak yang tidak mau respon itu, Bu? Ya, saya sih dengan permasalahan yang ini mungkin saya ada sih rencana meningkatkan aktivitas siswa ya, untuk meningkatkan respon siswa. Saya punya rencana mungkin membuat kesepakatan mungkin dengan mereka. Bagus sekali Ya, itu, Bu. mungkin dengan membuat kesepakatan dengan mereka terkait pembelajaran, kemudian konsekuensi apa yang akan mereka hadapi atau dapatkan jika mereka tidak sesuai dengan kesepakatan yang kita buat. Iya. Selain itu mungkin saya akan lebih meningkatkan kerjasama dengan wali kelas. Benar sekali, Bu. Ya, dan juga dengan orang tua siswa mungkin kan, Ya. kita kan tahu anak-anak daring kan, jadi lebih banyak dengan orang tua. Ya, mungkin dengan nanti meningkatkan komunikasi dengan orang tua, mereka bisa membantu kan, paling tidak mereka bisa mengawasi anaknya selama PBM. Apa sih permasalahannya? Ya, Ya, itu mungkin mungkin ada lagi kok rencana lain nanti. Bisa Ibu ceritakan lagi rencana yang lain itu? Ya, mungkin rencana lainnya mungkin ini TikTok ya. Kita tahu kan zaman iya, sekarang iya, ini anak-anak demam TikTok kan. Mereka suka main kan, anggap aja mereka main game kan. Nah, itu udah dengan TikTok itu mungkin nanti saya harapkan mereka bisa nyanyi atau menyampaikan ide dengan media TikTok kan, dengan media TikTok. Mungkin itu lebih meningkatkan aktivitas mereka. Iya. Selain itu juga mungkin saya berikan game. Game online sekarang banyak sekali. Kebetulan saya kan bahasa Inggris, jadi sebenarnya banyak media yang ada. Iya, benar sekali, Bu. Dalam mata pelajaran Ibu bahasa Inggris itu banyak sebenarnya media-media interaktif yang bisa Iya, yang menarik bisa perhatian menarik siswa, perhatian. Bu, ya. Seperti TikTok yang sekarang ini Ya, anak-anak TikTok sekarang lagi anak-anak kan gemar, lagi ya. suka sekali TikTok kan Iya. ya. Semoga sih dengan TikTok mereka bisa ini Ya, tambah semoga respon yang ya. terutama yang emang lu respon ini ya, biar Iya, benar. mau dia respon lebih lah sekarang. Sejauh yang sudah kita bicarakan ini, Bu, bisa Ibu simpulkan apa rencana yang akan Ibu ambil untuk menyelesaikan permasalahan Ibu? Oh iya, begini ya Bu Prami, artinya tadi saya sudah sampaikan selama ini kan sudah saya melakukan dengan cara memberikan mereka media pembelajaran, PowerPoint dan juga YouTube, tapi kan hasilnya masih rendah saya bilang ya. Kemudian saya punya rencana sih. Rencana saya pertama mungkin membuat kesepakatan dengan siswa. Kesepakatan ini sangat penting karena apa? Mungkin kalau mereka sudah merasa punya kesepakatan dengan saya, pihak guru, mereka ada tanggung jawab kan? Karena kalau mereka melanggar suatu kesepakatan, mereka kan kena konsekuensi. Misalnya pengumpulan tugas mereka terlambat, jadi mereka mungkin aja poinnya berkurang. Nah, jadi kita adakan kesepakatan, mereka tidak akan juga komplain kalau kita nilainya kita kurangi kan. Jadi mereka ada konsekuensi dari apa yang mereka lakukan. Terus yang kedua mungkin saya akan meningkatkan kerjasama dengan wali kelas, karena ya seperti kita ketahui wali kelas kan orang tua kedua mereka kan, ya yang tahu banyak lah tentang siswa itu. Terus komunikasi dengan orang tua, karena orang tua yang tahu anak itu di rumah, karena kita selama daring kan anak semua di rumah, jadi mungkin dengan komunikasi dengan orang tua mungkin mereka bisa mengasih masukan atau paling enggak memantau anaknya selama pembelajaran. Terus mungkin kalau dari segi media, yaitu seperti yang tadi saya bilang dengan media TikTok mungkin, karena TikTok itu sekarang ini tidak hanya siswa, orang tua, bahkan masyarakat semua kayak demam TikTok deh. Ya semoga nanti dengan media TikTokan mereka saya suruh menyampaikan sesuatu dengan menggunakan TikTok, mungkin mereka lebih aktif lah dalam pembelajaran. Selain itu mungkin dengan memanfaatkan game online juga. Itu rencana-rencananya Ibu yang sudah Ibu ungkapkan tadi. Luar biasa, Bu, idenya itu bagus sekali, Bu, menurut saya, dan sepertinya akan bisa menarik perhatian anak. Ya semoga aja. Terus kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan rencana Ibu ini? Ya, perencanaan ini kan masih rencana ya, karena sekarang anak-anak masih mengikuti penilaian tengah semester. Jadi setelah PTS kita mungkin baru saya laksanakan rencana ini, mungkin pertama dengan kesepakatan yang paling utama dengan siswa. Ya benar, Bu, kesepakatan dulu, Bu, karena itu yang kan pertama. Yang paling sederhana, Ya. tapi bisa Ya, membuat itu anak-anak bisa itu ini ya meningkatkan. mendisiplinkan. Betul, anak jadi disiplin dan punya tanggung jawab ya. Iya, benar. Terhadap pembelajaran. Terus siapa yang akan Ibu ajak untuk membantu Ibu mengingatkan pelaksanaan rencana Ibu itu? Ya, kebetulan saya di kelas itu kan saya mengajarnya bahasa Inggrisnya lintas minat. Ada partner saya seperti MGMP, Bu Ari Sapitri, dia ngajar yang bahasa Inggris wajib.
Jadi nanti mungkin saya bisa kerjasama dengan dia. Mungkin dia juga bisa mengingatkan saya untuk perencanaan saya ini. Iya, iya. Biar berhasil, artinya saling mengingatkan lah, kita sharing. Karena kebetulan satu MGMP kan. Jadi lebih bagus lah kerjasamanya. Ya, benar Bu, teman satu MGMP kan sudah tahu ya. Apalagi teman dekat, jadi kan lebih nyaman kita. Ya, lebih enak kita diajak komunikasi kerjasama. ya. Iya, benar sekali. Baik Bu, jadi rencana-rencana Ibu akan Ibu lakukan setelah PTN. Ya, Nanti betul. akan dibantu oleh Miss Ari, Ibu Ari ya. Ya, semoga saya doakan semoga lancar dan bisa berhasil dan juga menarik perhatian anak-anak ya. Jadi menarik Ya, betul sekali. respon anak-anak dalam pembelajaran daring Ibu. Ya, semoga dengan perbincangan kita selama beberapa menit ini, Ibu sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan Ibu. Bagaimana? Ya, betul Bu Prami. Dengan perbincangan ini mungkin pikir saya jadi terbuka ya. Semoga apa yang sudah saya rencanakan, yang saya sampaikan pada Ibu, ya bisa berjalan dengan maksimal lah. Kemudian target artinya apa yang saya inginkan atau saya harapkan dalam pelajaran saya bisa tercapai. Jadi aktivitas siswa bisa meningkatlah dengan perencanaan saya buat. Iya Bu, ya semoga ya Bu ya. Ya, semoga aja. Ya baiklah Bu, karena sudah cukup siang ini, saya akan lanjut lagi pekerjaan saya ke ruang guru. Oh ya, terima kasih banyak ya Bu Prami ya. Nanti kalau saya perlu saya hubungi lagi ya. Ya, nanti kalau misalnya Ibu ada permasalahan lagi yang masih bisa kita bahas, silakan kita masih bisa berbincang-bincang. Oh ya, terima kasih Bu. Ya, semoga sehat selalu ya. Yuk.